Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang disayang Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di dalam kondisi seperti sekarang kita masih dapat bersama-sama di acara Ruang Kesehatan dari Rasil untuk Islam yang satu, yang juga bisa Anda simak di YouTube Rasil TV. Sekali lagi, alhamdulillah atas karunia Allah untuk kebersamaan ini. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan kita, penghulu umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Untuk ruang kesehatan pada hari Kamis ini, kita menghadirkan dokter yang sudah cukup lama tidak hadir, tetapi bukan berarti Anda lupa. Beliau adalah Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat, seorang psikiatris yang sudah siap di ujung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dokter nggak sehat, kasihan banget yang lainnya. Ngomong-ngomong, Dok, sekarang ini kan banyak orang yang work from home ya. Anak-anak sekolah juga dari rumah dan maaf, nggak mungkin nggak menimbulkan stres deh kayaknya. Kalau ini jadi bahasan keren banget, Dok. Ya, insya Allah kita akan bahas mengenai gangguan jiwa pada saat pandemi COVID-19. Kemudian implikasinya karena sekarang banyak work from home, ya, kemudian study from home, study at home. Jadi nanti kita akan bahas apa implikasi dampak Gangguannya pada kejiwaan ya. Baik, menarik sekali Ikhwan Akhwat. Kita di rumah saja, tapi begitu banyak tantangannya karena anak-anak juga di rumah, sementara kita di rumah juga harus kerja. Dan biasanya orang yang work from home itu bukan 9 to 5 lagi, bahkan lebih dari jam 5 pun masih melakukan banyak hal untuk urusan di kantor. Silakan Dokter Adi, kami simak dengan telinga jiwa. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini saya akan bicara mengenai gangguan jiwa pada saat pandemi COVID-19 dengan bahasan mengenai bekerja dari rumah dan stres. Ya. Saya seorang dokter jiwa yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa Suharto Hijan Grogol, Rumah Sakit MMC Kuningan, dan Rumah Sakit Medistra. Jadi pada sore ini insya Allah kita akan bahas beberapa hal terkait stres, kemudian bagaimana implikasinya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kemudian gejala-gejala klinisnya, dan bagaimana untuk menjaga supaya kita tetap sehat jiwa, sehat fisik, dan fokus. Ya, jadi mental health itu menjadi penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada bahasan kali ini kita berbincang mengenai apa itu COVID-19. Ya. Ini adalah penyakit baru. Ya. Allah menciptakan virusnya, kemudian tiba-tiba dunia berubah. Yang tadinya kita bicara, bertemu orang, berkumpul, dalam waktu yang sangat singkat, Allah menciptakan dunia ini menjadi berubah total. Belum pernah dalam sejarahnya ada Vatikan sepi, Ka'bah ditutup, ya baru sekarang dibuka lagi, ya kemudian semua tempat-tempat wisata itu tidak ada orangnya, bepergian dilarang, ya. Ini adalah penyakit yang baru, ya, jadi tidak diketahui sebelumnya. Baru Desember tahun lalu di Wuhan, Cina itu mulai terdengar ada kasus dan dalam waktu 10 bulan hidup kita berubah total. Ya. Apa yang terjadi? Beberapa peneliti, pakar memperkirakan tidak hanya ini mengancam jiwa, kemudian mengubah pola hidup seseorang, tapi juga gangguan jiwa akan meningkat di masyarakat. Ya. Karena apa? Karena ini can be overwhelming. Ya. Ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya masalah kesehatan masyarakat, tapi juga masalah ekonomi, ya, terdampak luar biasa. Begitu banyak orang yang dipecat dari pekerjaan, ya, berkurang penghasilannya, tidak bisa beraktivitas, tidak ada mobilitas. Jadi ini sangat menakutkan.
Apa yang terjadi tidak hanya di tempat di rumah, tapi juga di tempat kerja juga stres. Kita tidak pernah tahu mengenai kapan ini akan berakhir. Ya. Beberapa negara yang memperkirakan, nanti akan mudah, tidak lagi lockdown, tapi ternyata sekarang, contohnya di Eropa, kembali lockdown, kembali pembatasan. Jakarta juga sama ya, PSBB dari ketat, ya, kemudian parsial. Jadi banyak yang tidak pasti mengenai penyakit ini. WHO sendiri memperkirakan vaksin baru didapatkan ada pertengahan tahun depan. Tapi apakah vaksin mengubah kita menjadi lepas masker, lepas APD? Tidak. Ya, jadi paling tidak 3 tahun ke depan kita akan penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Apa yang terjadi adalah kita harus berfokus pada well-being, ya, mengenai kesejahteraan, ya, mengenai keamanan kita, baik individu, orang-orang yang kita cintai, kita di tempat kerja maupun di masyarakat. Itu menjadi fokus kita semua. Ya, sekarang kita bicara mengenai wabah dan gangguan jiwa. Jiwa yang sehat itu seperti apa ketika wabah? Wabah ini, COVID-19 ini bisa dilihat dari 2 hal, ya. Yang pertama, orang yang normal bisa sakit jiwa gara-gara wabah ini. Ya, orang tadinya tidak ada apa-apa, tiba-tiba karena suasananya mencekam, bisa ada kecemasan, depresi, bahkan psikotik. Di sisi lain, yang kedua adalah wabah ini bisa mengakibatkan orang yang sudah pernah ada gangguan jiwa sebelumnya menjadi kumat. Ya, contohnya pasien-pasien dengan skizofrenia yang saya tangani di rumah sakit jiwa, pasien-pasien bipolar, ya, yang tadinya makan obat teratur, datang ke dokter jiwa, begitu ada wabah, tidak ada akses menuju ke rumah sakit, makan obatnya tidak teratur, takut datang ke rumah sakit karena takut ketularan COVID, akhirnya tidak mau makan obat dan akhirnya kumat. Jadi banyak sekali sisi yang bisa kita lihat dari wabah ini, ya. Jadi juga bisa membuat ini menimbulkan isu-isu baru tentang kesehatan jiwa. Ya. Kesehatan jiwa di masyarakat, di rumah, di tempat kerja. Dan juga wabah ini terkait dengan masalah kehilangan jiwa, orang-orang yang dicintai, ya. Begitu banyak yang meninggal di Indonesia. Begitu banyak yang sakit. Dan itu menimpa orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Tadinya dia tidak begitu peduli, tidak tahu siapa yang meninggal, tapi begitu keluarga kita meninggal, teman kita meninggal, itu akan membuat kita menjadi lebih aware, kemudian lebih takut, lebih cemas, ya. Jadi ada nyawa yang hilang, ada pasien-pasien yang positif COVID-19, ada yang memang OTG tanpa gejala, ada yang harus dirawat di inkubator, ya. Jadi itu gambarannya. Kemudian ini yang saya katakan tadi, ya, wabah ini menghancurkan semua sendi kehidupan, kesehatan dan juga finansial, ya. Ketakutan, kecemasan dan rasa putus asa, ya. Para pakar memperkirakan peningkatan tingkat depresi, bunuh diri dan PTSD, post traumatic stress disorder, ya, gangguan stres pasca trauma. Trauma ini saya amati dan saya diskusi dengan beberapa sejawat, misalnya pada orang-orang yang berkeluar dari rumah sakit karena COVID-19, yang dirawat inap, baik di Wisma Atlet, di rumah sakit. Mereka juga keluar dari rumah sakit dengan jiwa yang tidak begitu nyaman, ya, tidak sehat karena ada yang depresi, ada yang trauma luar biasa. Jadi ini PTSD. Ya, kalau kita lihat sejarahnya dari wabah dan gangguan jiwa, ini sudah lama, ya, yang beberapa terekam. Wabah-wabah yang dekat adalah misalnya flu burung, ya, beberapa tahun yang lalu, tapi itu tidak semasif ini dan tidak menakutkan COVID-19. Yang besar contohnya adalah flu Spanyol, ya, awal-awal abad 20.
Kemudian kalau kita berkaca pada US Great Depression ya, depresi besar di Amerika, itu ada peningkatan angka bunuh diri dari 13,9 menjadi 17,4 per 100.000 penduduk di Amerika Serikat. Jadi setiap ada wabah, setiap ada musibah yang besar, itu angka bunuh diri juga meningkat. Ya. Jadi ini adalah gambaran betapa kita harus aware, harus peduli dengan masalah-masalah kesehatan jiwa. Ya, kemudian ingatan yang traumatik ya, kecemasan, depresi. Jadi musibah, wabah ini tidak hanya 1 tahun 2 tahun. Ini akan terkenang lama sekali, ya. Akan terkenang bertahun-tahun, beberapa generasi. Ya. Jadi contohnya waktu kita baca mengenai sejarah flu Spanyol itu lama sekali ya. Bisa ada gelombang kedua, gelombang ketiga ya, memakan nyawa jutaan orang. Ya. Contoh lain pes di tanah Jawa ya, itu yang di awal-awal abad ini juga. Itu semua membuat orang menjadi trauma. A world that is no longer predictable and safe ya. Jadi yang paling inti adalah kita hidup di dunia itu merasa tidak nyaman, merasa ketakutan dan cemas ya. Peningkatan dari angka pengangguran dan orang yang tunawisma, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan ya. Kemudian ingatan traumatik pada orang-orang yang bisa bertahan hidup, kematian dari partner, orang tua dan orang yang dicintai ya. Jadi saya katakan tadi di awal bahwa beberapa pasien saya trauma sekali karena ayahnya meninggal. Kemudian ibunya juga terdampak karena semua saudara kandungnya juga positif COVID-19. Ya, jadi bahkan untuk mereka yang tidak terkena, tapi yang terkena adalah orang-orang yang dicintai, itu dampaknya besar. Kemudian untuk mereka yang pernah terkena, ya, baik yang OTG maupun yang dengan gejala berat. Yang OTG tanpa gejala pun bisa kita bayangkan apabila dia misalnya diisolasi minimal 2 minggu ya minimal. Hidupnya tanpa ada kontak dengan dunia luar ya, meskipun mungkin bisa dengan HP tapi itu beda sekali dengan bertemu orang. Kemudian beberapa yang memang diisolasi di pulau, ada yang memang di rumah sakit ya. Apabila dengan gejala klinis ya sangat menakutkan ya. Ya saya juga pernah PDP COVID ya. Saya dirawat karena dicurigai COVID-19 karena gejala klinis mengarah ke sana semua. Ya, hidup di ruang isolasi dengan terpasang infus, ya, disuntik setiap hari. Selama seminggu kiri kanan tuh kamarnya adalah pasien-pasien sakratul maut dengan ventilator. Jadi itu luar biasa ya pengalaman traumatik apabila Anda pun sebagai survivor ya, orang yang bisa alhamdulillah Allah selamatkan dari COVID-19. Kemudian ini juga berdampak pada isu-isu kesehatan masyarakat yang besar ya, mempengaruhi kesejahteraan, produktivitas, ya, hubungan sosial. Ya, kemudian ini semua juga mempengaruhi masalah finansial. Ya, kita bayangkan Jakarta, ya, kota-kota lain, pendapatannya berkurang drastis, ekonomi lumpuh, ya, mobilitas juga terganggu. Ini semua mempengaruhi hubungan personal, kemudian dinamika keluarga, performa akademik, dan produktivitas kerja. Jadi tidak bisa hanya melihat dari satu sisi kesehatan saja, tapi semua aspek psikososial ekonomi itu luar biasa terdampak. Dan apa akibatnya? Secara kejiwaan orang menjadi cemas, gelisah, depresi, bahkan ada yang sampai psikotik. Ya, saya akan bicara mengenai misalnya seseorang dicap sebagai positif COVID-19 ya. Periksa swab, PCR, kemudian COVID-19 hasil labnya ya. Apa yang terjadi? Ini pengalaman dari saya menangani beberapa pasien itu tidak enak. Stigmanya luar biasa. Begitu Anda dicap, distempel sebagai COVID-19, keluarga akan menjauhi, teman menjauhi,
masyarakat menjauhi. Tidak enak. Jadi ada yang bisa mengurangi stigma atau menghindari itu, ada juga yang memang masyarakat yang bahkan mempertahankan stigma itu ya. Ada, kalau kita lihat sekarang misalnya ada suster, ada dokter yang diusir dari kos-kosan, ada petugas kesehatan yang naik ambulan dilempari tinja oleh masyarakat. Ya, jadi hal-hal demikian itu stigma semua. Kemudian ada keluarga yang positif COVID, kemudian rumahnya dijauhi, ada bahkan diusir dari rumahnya, suruh pindah ke lingkungan lain. Itu semua terkait dengan stigma. Kemudian COVID ini juga life threatening, ya saya katakan tadi. Kita tergantung dengan gejala klinis. Kalau udah sampai pada masalah-masalah yang mengancam jiwa, itu sangat traumatik. Kemudian COVID ini juga mempengaruhi perilaku, ya. Kita lihat dari ilmu sosial, berat sekali buat orang Indonesia, ya. Kita itu terbiasa, ya, Mbak Nuning, hidup itu ngumpul. Iya. Ya, mangan orang mangan ngumpul, orang Jawa bilang kan, ya. Jadi kita harus ngumpul, karena itu adalah cirinya orang Indonesia. Kita itu bersosialisasi, ya. Kemudian misalnya orang tua sama anak tuh cium tangan, ya, mencium orang tuanya, memeluknya. COVID-19 menghancurkan semua paradigma tersebut, menghancurkan semua yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, berabad-abad, ya. Berkumpul bersama, makan bareng, jalan bareng. Ya, kemudian misalnya perlakuan kita sama orang tua yang tadinya cium tangan menjadi tidak, yang tadinya bisa tatap muka sekarang dengan masker. Itu semua mempengaruhi kehidupan kita dan habit, ya, kebiasaan kita. Kemudian apabila seseorang juga positif COVID-19, ya, ada banyak masalah psikosomatik. Hal-hal yang terkait dengan gejala-gejala medis fisik, ya. Orang depresi, stres itu juga mempengaruhi pencernaan, mempengaruhi bisa sakit kepala, bisa penyakit-penyakit lain. Jadi ini gejala-gejala psikosomatik yang timbul. Ya, sekarang saya bicara mengenai work from home, ya, karena pembatasan sosial terpaksa beberapa di antara kita bekerja dari rumah, anak-anak kita belajar di rumah, belajar dari rumah, dan itu mempengaruhi kehidupan, ya. Mengubah cara kita bekerja, yang tadinya kita kerja kantoran jam 8 sampai jam 4 sore, nah sekarang jadi di rumah. Juga terkait dengan risiko terekspos COVID-19, ya, karena ternyata klaster-klaster perkantoran itu makin banyak, ya. Tapi kita juga harus taking care, ya, peduli dengan kebutuhan-kebutuhan kita dan keluarga. Jadi kita kerja, kita tetap memperhatikan kebutuhan keluarga kita. Bagaimana dengan anak, ya? Saya katakan tadi, bapak ibunya kerja di rumah, anaknya juga di rumah, ya. Apakah itu menyenangkan? Beberapa menyenangkan. Tetapi beberapa keluarga bilang itu menjadi disaster, ya, musibah, ya. Jadi Mbak Nuning, kita bisa lihat banyak aspek dari COVID-19 ini, ya. Karena tidak hanya keluarga yang senang, udah ngumpul bareng-bareng, tapi karena berbulan-bulan ngumpul, kemudian juga jadwal hidup jadi berubah total. Jadi dipikirnya di rumah tuh ya nyantai, senang. Tapi ternyata beberapa kawan saya bilang, Dokter Adi, justru karena COVID-19 ini hidup saya makin nggak jelas. Pimpinan saya minta webinar berkali-kali, ya, rapat dengan Zoom meeting itu bisa dari pagi sampai sore sampai malam. Jadi malah nggak kenal waktu. Jadi itu yang tidak semuanya happy dengan COVID-19 ini. Kemudian bagaimana akses dan fasilitas di rumah. Kalau rumahnya sempit, semua anaknya ngumpul di rumah, bapak ibunya juga di rumah, ya sulit. Bahkan ada beberapa yang mengeluh karena anaknya di rumah terus, ya makan terus, ya. Penghasilan berkurang, pengeluaran bertambah, ya. Jadi itu menjadi isu-isu yang sangat kontemporer, ya, saat ini. Kemudian bagaimana dengan komunikasi, anak-anaknya ribut, ya, beberapa yang kita tahu ada yang, ya mohon maaf saya bicara
Ada kasus ada anak bunuh diri karena tidak punya gawai gadget ya, karena dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan pembelajaran jarak jauh dengan handphone, dengan gawainya. Itu sedih sekali ya. Jadi kita dipaksa untuk bekerja online, belajar online, tapi infrastruktur tidak mendukung ya. Kemudian ada gawai yang dipunyai oleh kepala keluarga bapaknya untuk bekerja, dipinjam oleh anaknya. Jadi ada beberapa yang saya lihat di TV itu ada anak kecil yang bekerja sebagai kuli bangunan karena dia nabung untuk membeli gawai gadget ya, karena dia harus sekolah karena bapaknya orang miskin dan hanya menggunakan gawainya itu untuk bekerja. Jadi itu banyak hal yang berubah dalam hidup kita dalam 10 bulan terakhir, Mbak Nuning. Luar biasa ya. Kemudian gimana dengan gejala-gejala klinisnya ya? Dari psikiatri yang paling banyak adalah burnout ya. Burnout itu adalah kalau dalam bahasa awamnya terjemahan Indonesianya adalah kelelahan fisik maupun mental ya. Terutama ini dialami oleh para tenaga kesehatan ya. Dokter, perawat. 10 bulan terakhir ini betul-betul kita luar biasa kerja keras. Penelitian dari FKUI baru rilis kira-kira 3 minggu yang lalu dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa 82%, ya lebih dari 80% tenaga kesehatan itu burnout, sedang sampai berat. Iya. Ya. Jadi kemudian ya capek ya. Bisa mandi itu kita tuh bisa 3-5 kali dalam sehari ya. Karena lepas pakai APD itu bisa melelahkan sekali. Secara mental juga hancur-hancuran ya, apalagi mereka-mereka yang bekerja di UGD ya, kemudian di ruang isolasi, di ICU ya. Bagaimana kita menggunakan APD, kemudian menggunakan pampers ya, popok supaya kita tidak bolak-balik buang air kecil, buang air besar untuk bekerja lillahi ta'ala menolong orang. Jadi demikian itu jadi burnout ya. Jadi penelitian dari UI mengatakan bahwa 80% tenaga kesehatan saat ini burnout. Depresi ya, banyak yang depresi. Jadi orang yang bekerja di rumah, bekerja di kantor, tidak bekerja ya semua depresi. Ya, cemas. OCD, Obsessive Compulsive Disorder ya. Jadi ada gangguan obsesi dan kompulsi, bagian dari kelompok gangguan cemas. Ada beberapa pasien yang datang ke saya karena dia sangat care dengan kesehatan, kemudian dia care karena ketakutan terkena virus COVID-19, dia cuci tangan berkali-kali. Apa yang terjadi akhirnya menjadi OCD, ya, Obsessive Compulsive Disorder. Dia merasa bahwa tangannya tidak bersih, dia cuci tangan sampai tangannya melepuh, ya. Masya Allah. Merasa bahwa ini tangannya kotor dan takut terkena virus. Psikotik, ya. Jadi beberapa kasus juga sampai pada keadaan psikotik. Saking takutnya dengan COVID, dengan suasana yang wabah yang menakutkan, ya. Jadi tidak nyaman. Orang tadinya bisa sama keluarga akhir pekan pergi ke mall, makan bersama, jalan-jalan berwisata. Sekarang semuanya berubah total. Beberapa yang sampai pada keadaan ekstrim, psikotik. Ya. Psikotik itu adalah bahasa Indonesianya terjemahan bebasnya gila. Ya. Jadi ada waham, ya, ketakutan, keyakinan yang salah yang diyakini benar, dan ada halusinasi. Ya. Yeah. Jadi ini beberapa mengembangkan psikotik. Jadi itu kemudian takut, iritasi. Ya. Pada zaman-zaman saat ini jangan heran kalau banyak orang yang baper, Mbak Nuning ya. Baperan, sensi ya, karena iritatif. Suasananya tidak menyenangkan. Apalagi nggak punya uang ya. Kalau misalnya diberhentikan dari pekerjaannya, kemudian anaknya butuh biaya, butuh makan di rumah. Jadi semuanya adalah iritasi, kemarahan, ya, kemudian penolakan, ya. Semuanya tidak pasti. Ya. Siapa yang bisa bilang bahwa Indonesia akan lepas segera dari wabah ini? Hanya Allah yang tahu. Ya.
Bahkan beberapa tim peneliti dari FKM UI mengatakan bahwa Indonesia itu tidak bisa diprediksi gelombang 1, 2, 3-nya karena datanya nggak jelas. Iya. Jadi secara modeling matematika tidak bisa dimasukkan dalam statistik karena kita tidak tahu kapan. Bahkan kita nggak tahu ini gelombang 1 udah selesai atau belum. Ya, jadi banyak sekali ketidakpastian dan lack of motivation. Ya, jadi tidak ada motivasi orang mau ngapa-ngapain. Ya, dulu awal-awal pandemi ini Mbak Nuning saya ingat betul. Hampir semua saudara teman itu jualan makanan. Yep. Ya, tapi apa yang terjadi sekarang? Karena daya beli masyarakat betul-betul jatuh, resesi sudah mulai, tidak ada yang beli makanan. Jadi orang jual makanan juga sulit ada pembelinya. Jadi itu demikian membuat orang jadi tidak ada motivasi. Karena Allah menciptakan wabah ini jadi ujian kita yang luar biasa dan secara klinis juga banyak gangguan jiwa yang dialami. Ya. Jadi orang jadi capek, malas, overwhelming, merasa ini ketakutannya itu meliputi seluruh kehidupannya, kemudian burnout, sedih ya, sering menangis ya. Ada masalah dengan tidur ya, beberapa. Ini juga beberapa yang saya dapat dari keluhan pasien ya. Karena tadi saya katakan kerja dari rumah, kemudian jam biologisnya berubah total karena tuntutan dari sekolah, tuntutan dari kantor itu minta, bahkan ada rapat-rapat yang dari pagi sampai malam. Jadi malah pola tidurnya berubah dan terganggu. Kemudian juga tidak bisa berkonsentrasi. Ya, jadi ini adalah semua terkait dengan wabah COVID-19. Sekarang bagaimana kita supaya tetap waras, Mbak Nuning? Nah, ini penting banget. Ya, how to maintain mental health. Ya, bagaimana kita ini Allah menciptakan kita itu manusia, khalifah Allah di muka bumi, yang punya otak, punya iman. Bagaimana supaya kita tetap waras? Kata kuncinya resilience ya. Kita ini bisa tahan banting. Ya. Allah kasih apapun itu bisa bertahan hidup. Ya. Allah menciptakan gurun, kita bisa bertahan hidup. Ya. Di suhu 51 lebih bisa. Allah menciptakan kutub utara, kutub selatan. Kita bisa hidup juga. Manusia. Jadi daya tahan tubuh dan daya tahan manusia itu secara fisik maupun mental itu luar biasa. Percayalah bahwa insya Allah ini akan berakhir. Percayalah bahwa pertolongan Allah akan datang dan kita bisa survive. Itu resilience. Jadi selalu ada, kalau dalam agama itu Mbak Nuning ada roja dan khauf kan? Ketakutan dan roja, pengharapan. Jadi kita boleh takut, tapi juga tetap ada pengharapan bahwa insya Allah kita akan, ini akan lebih baik di masa depan. Ini wabah akan selesai, kita bisa bekerja lagi, ekonomi akan baik, ya, kita akan sehat, insya Allah anak-anak kita juga hidup normal. Itu semua adalah resilience. Kemudian bagaimana memanage ya, mengatur mengenai stres pekerjaan. Yang saya katakan tadi, kita harus tahu pekerjaan kita apa, kita harus tahu menempatkan diri di saat wabah seperti apa. Kalau kita kerja di rumah, kita atur menjadi senyaman mungkin. Kalau kita kerja bergantian masuk dan tidak masuk di kantor, kita juga harus atur. Kita harus jaga kesehatan, kita harus mengatur mengenai pola kerja kita. Dan seeking help from profesional. Ya. Jadi kalau misalnya memang ada gangguan jiwa, berobat ke psikiater. Minimal ke dokter umum di puskesmas atau ke klinik. Kok saya depresi ya? Kok saya cemas? Kok saya ketakutan luar biasa karena wabah ini? Gitu. Saya tidak bisa tidur. Ya, ada beberapa yang akhirnya dirujuk ke psikiater gara-gara memang tidak bisa hidup tenang karena COVID-19. Ada yang karena saudaranya, orang tuanya meninggal karena COVID. Ya datang ke psikiater. Dok, saya tidak bisa mengatasi ini ya. Tiba-tiba saya merasa ketakutan luar biasa. Ya, tipsnya yang lain adalah bagaimana untuk menjaga kita tetap waras, tetap menerima informasi ya, tapi ikuti channel-channel berita yang terpercaya. Jadi baca berita ya, dengar siaran radio ya, Rasil, ya, TV ya, tapi kita percaya ya. Siaran berita, saluran-saluran berita yang dipercaya.
Kemudian kita tetap mengembangkan jadwal rutin dalam hidup. Bangun misalnya jam 3:30, tahajud, subuhan, olahraga, bekerja, itu kita buat jadwal. Mhm. Jadi jangan sampai, ya ini yang berikutnya ya, bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap hari. Jangan gara-gara COVID-19, gara-gara work from home, jadi semua pola tidur berubah, pola makan berubah. Jadi kita hidupnya nggak jelas. Karena apa? Karena itu rapat Zoom meeting sampai tengah malam, ya sampai jam-jam 10, jam 9. Kemudian ya tidur tidak ada aturan waktunya, makan juga tidak teratur ya. Ini saya beritahukan karena ini mempengaruhi dengan personal hygiene juga ya. Mhm. Mandi ya, kan kita mandi harus teratur, makan teratur, tidur teratur. Ya, kemudian makan makanan yang sehat. Ya. Jangan makan junk food terus. Kemudian bekerja, olahraga yang teratur. Kemudian luangkan waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk istirahat ya. Jadi Mbak Nuning harus diingat tuh istirahat yang cukup. Ya, jadi imunitas tubuh itu didapat kalau kita memang cukup istirahat. Ya, jadi kita bisa bekerja dengan nyaman dan tenang kalau kita istirahatnya cukup. Dan buatlah waktu untuk mengerjakan sesuatu yang kita nikmati, kita sukai, kita cintai. Ya. Jadi misalnya berjalan-jalan di taman, kemudian mendatangi, berkunjung ke orang tua, kemudian berbagi, sedekah, makan sama keluarga di rumah. Itu kita buat sesuatu yang bikin kita enjoy. Ya. Kita menikmati hidup kita. Itu yang buat kita jadi waras, Mbak Nun. Iya. Ya, ini adalah ada guideline dari WHO ya. Ini saya sebagian besar sudah saya katakan tadi ya. Jadi tetap kita ada healthy lifestyle. Ini saya akan yang poin ketiga nih yang buat saya penting juga ya. Jauhi merokok, alkohol dan narkoba lainnya ya. Jadi beberapa pasien saya datang karena dia kembali minum alkohol ya. Karena dok, bisnis saya sepi, usaha saya hancur. Akhirnya saya mabuk lagi dok di rumah. Ada juga yang datang, nah dok saya pakai sabu lagi. Ya, karena apa? Ya karena narkoba pelarian saya, karena saya nggak punya uang lagi. Ya, jadi hal-hal demikian ya yang harus kita pikirkan. Jadi berhentilah merokok. Ya, karena penelitian-penelitian ilmiah mengatakan bahwa orang yang merokok itu resiko mati karena COVID-nya lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Karena apa? Ya silia sel-sel di paru, di saluran pernafasan itu juga terganggu karena merokok. Kemudian begitu ada infeksi virus ini, itu akan sangat fatal. Ya, jadi berhentilah merokok. Berhentilah minum alkohol, anggur merah, brandy, whisky, bir bintang, ya, anggur cap orang tua, semua berhenti. Minum air zam-zam aja, Mbak Nuning, ya. Iya. Ya, kemudian narkoba lain ya, semua syabu, putau, ya, ganja berhenti. Karena beberapa pasien di saat seperti ini malah kembali kumat menggunakan narkoba. Oke, jadi itu adalah gambarannya. Ya, kemudian tadi saya katakan kita harus selektif dengan berita. Ya, jadi kadang-kadang ada pasien-pasien, ada orang yang ketakutan karena beritanya sangat menakutkan mengenai COVID-19. Saran dari WHO adalah hanya buka berita 2 kali sehari. Kalau karena ketakutan dan cemas, bukalah berita baik di media sosial, di handphone maupun di media-media mainstream itu 2 kali sehari untuk tahu bahwa berita-berita perkembangan tentang COVID. Karena kalau misalnya 24 hour, 24 jam, itu akan sangat menakutkan. Iya. Perkembangan jumlah pasien meninggal berapa, negara ini di lockdown, kita tidak boleh pergi, itu semua akan bikin orang menjadi overwhelming ya. Ketakutannya terus-menerus. Jadi diatur mengenai arus informasi kepada kita ya. Garbage in, garbage out kan. Jadi kalau ada sampah informasi yang masuk, ya sampah juga yang akhirnya keluar dari tubuh kita dan pikiran kita.
Kemudian social contact is important. Kita penting tetap menjaga silaturahim, ya, seperti radio silaturahim itu penting, harus kita dengarkan. Karena apa? Karena kita buat waras tuh harus ketemu orang. Ketemunya sekarang virtual dengan Zoom, kemudian kita telepon atau WhatsApp, ya. Jadi tetap harus menjalin silaturahim. Jangan hidup di kubikel, hidupnya autistic thinking, di autistic world, dunia yang autistik. Ya, punya dunianya sendiri itu tidak baik di zaman COVID-19 ini. Keluarlah dari kamar kos, keluarlah dari rumah, ya, berjalan. Kemudian menyapa, ya, telepon saudara, telepon orang tua. Itu menjaga kita tetap waras. Kemudian yang lain, ya, saya katakan tadi, berhentilah untuk pakai narkoba, rokok, dan alkohol. Bantulah sesama, ya. Jadi kita harus menolong orang. Kita susah sekarang, ya, tapi ada yang lebih susah lagi. Jadi tetap ajaran agama Islam, bantulah orang lain. Jadi jangan, kalau kita susah, harus kita lihat orang yang lebih susah dari kita. Itu adalah prinsipnya. Bantu tetangga, bantu teman yang sedang kesulitan. Saudara terutama, orang-orang terdekat. Kemudian kalau bisa, dukunglah tenaga kesehatan. Ya. Minimal tidak membuat mereka menjadi ketakutan. Tidak tiba-tiba menghadang ambulans di tengah jalan, melempari mereka dengan batu, ya, mengeroyok, mengambil paksa jenazah. Hal-hal demikian itu betul-betul menghancurkan moral dari tenaga kesehatan. Karena sudah bekerja lelah, burn out, tetapi dari masyarakat menganggap ini adalah cari uang. Ya, itu sesuatu yang harus kita hindari, ya. Nggak ada orang mau kerja seperti ini, ya. Dokter perawat tidak ada yang mau. Ini taruhannya nyawa, ya. Jadi ini arisan nyawa aja. Kita selalu bilang bahwa dokter perawat dan tenaga kesehatan itu arisan nyawa sekarang. Jadi siapa yang giliran kena, kalaupun kena, siapa yang bertahan hidup, siapa yang mati, itu aja. Jadi ini tidak menyenangkan. Ya. Kalau cari uang nggak gini caranya, Mbak Nuning. Jadi kalau ada memang fitnah yang mengatakan bahwa rumah sakit itu kaya raya, dokter perawat dan tenaga itu happy karena COVID ini, ya itu luar biasa fitnahnya itu. Karena itu membuat moral dari tenaga kesehatan menjadi hancur. Ya kemarin ada pejabat yang bilang demikian kan di depan media. Yeah. Rumah sakit itu meng-COVID-kan pasien. Itu pejabat atau orang yang tidak berpendidikan gitu ya. Karena buat saya itu menghancurkan moral orang yang bekerja lillahi ta'ala. Ya, jadi yang kita harapkan adalah semua program kegiatan yang meningkatkan daya tahan, kemudian orang-orang yang sedang berjuang dengan jiwanya supaya jiwanya sehat terkait dengan konsekuensi COVID-19. Saya katakan tadi, COVID ini mempengaruhi semua aspek kehidupan, jadi tidak hanya fisik, tapi juga mental. Ya. Jadi kita harus berfokus pada apa yang ada pada pasien, kemudian kita juga harus fokus pada masalah-masalah fisik maupun masalah kejiwaan pada pasien dan klien tersebut. Mungkin demikian Mbak Nuning gambaran presentasi dari saya ya, sebagai pengantar dari gangguan jiwa pada saat pandemi COVID-19, mengenai bagaimana stres itu dan bagaimana fenomena bekerja di rumah yang mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Demikian Mbak Nuning. Terima kasih Dokter Adi. Jadi ikhwan akhwat, betapa yang merasa berat itu bukan cuma kita yang work from home ya, bukan cuma anak-anak yang belajar di rumah, tetapi para nakes pun itu seperti yang digambarkan Dokter Adi tadi luar biasa. Iya, ikhwan akhwat, kita jeda sejenak untuk nanti kembali lagi ke ruangan Anda bersama Dokter Adi, seorang psikiatris yang sedang bicara. Stres benar-benar bikin gangguan kejiwaan pada masa pandemik ini, oke?
Terima kasih untuk tetap bersama-sama Rahasil untuk Islam yang satu dan kita akan lanjutkan bahasan bersama Dokter Adi terkait dengan pandemik ini di mana gangguan jiwa banyak sekali muncul. Mari kita lanjutkan. Kita nggak tahu nih, kalau misalnya pernah dengar ya Dok, peran cemas atau perasaan tidak nyaman itu terhadap kesehatan katanya lebih tinggi daripada, sakitnya itu sendiri. Itu penjelasan dengan kondisi seperti sekarang jadi gimana dong, Dok? Ya, itu kan ada penjelasan mengenai, hubungan antara, keadaan psikis seseorang ya, kondisi kejiwaan seseorang dengan imunitas tubuh dan pada akhirnya adalah apakah seseorang itu menjadi sakit atau sehat, ya. Jadi jawabannya adalah memang ada kalau misalnya kita ini pikiran kita jernih ya, berpikirnya positive thinking, tawakal sama Allah ya, kemudian tetap, Tapi tetap melakukan jaga protokol ya? jaga protokol, itu, insya Allah kita akan tetap sehat, Mhm. ya. Ada tips atau cara tertentu nggak? Memang sih pengennya nggak stres, tapi bekerja di rumah dengan jarak waktu yang sekian lebih panjang ataupun juga tambahan-tambahan hal-hal yang tadi dokter bilang kita nggak berkomunikasi dengan orang lain gitu. Misalnya kalau dengerin musik berapa menit sekali gitu boleh nggak sih, Dok? Ya boleh, muslim-muslim yang Islami ya, yang bikin kita bersemangat ya, itu, dianjurkan untuk bikin kita menjadi, lebih Biar nggak tenang tegang ya, terus gitu kan ya, Dok, ya? dengarkan Mhm. pengajian ya. Ya jadi hal-hal yang bikin kita jadi happy. Itu Biasanya intinya adalah bahwa kita heeh, dari hal-hal yang tadinya sangat, rutin, contohnya tadi ya, selama 10 bulan ini dari Januari sampai, bulan 10 ini, mhm. itu kan sebagian besar di antara kita sudah mulai, jenuh ya di rumah, ya itu yang harus kita, lihat bagaimana sekarang orang mulai berkebun ya kan, orang mencari kesibukan di rumah, miara cupang, jadi Jadi sesuatu banyak hal ya? selalu Mhm. ada yang bikin kita happy itu Mbak Nuning, selalu Iya ada. iya. Oh sekarang, eee, nanam tanaman, miara cupang, ya sesuatu yang bikin orang jadi happy. Dok, kalau misalnya ada yang menyarankan, "Udah deh sekarang ini kalau lagi kerja nggak usah buka medsos, bikin stres udah gitu nanti malah bla bla bla." Menurut dokter, seberapa persis kondisi kalau kita ngelihat medsos, sementara pekerjaan juga pakai HP, pakai, laptop, itu gimana pengaruh buruknya? Ya kalau media sosial itu, saya, pernah baca itu Mbak Nuning, dan saya terapkan itu gitu. Mhm. Dan ternyata itu menyenangkan dan membuat jiwa saya menjadi lebih waras dan lebih tenang. Jadi Malahan ya? puasa dari media sosial itu luar biasa pengaruhnya. Waktu itu saya melakukan eksperimen sosial saya Mhm. ketika zaman-zaman pemilihan gubernur dan pemilihan presiden ya, Iya. pilpres dan pilgub itu ya. Jadi Facebook saya hentikan 8 bulan kalau nggak salah. Oh ya? Karena saya sangat, ya saya tidak menyukai pertentangan yang demikian keras di antara cebong dan kampret gitu ya. Meskipun Ah. saya tidak suka dengan seseorang atau suatu pihak, tapi paling tidak buat saya itu bikin saya jadi tenang, saya tidak tidak melihat media sosial. Dan Mhm. itu luar biasa dampaknya buat saya. Jadi, saran saya adalah puasa media sosial itu tergantung dengan kita. Misalnya, kita ini mau milih apa, misalnya kita hentikan dulu Facebook, Twitter, kita hanya pakai WhatsApp. WhatsApp pun kalau memang WA WhatsApp grupnya itu bikin kita Kebanyakan. tidak happy, kebanyakan isinya hanya, hal-hal yang tidak baik dan tidak berguna, saya rasa, kita milih gitu. Itu tuh Perlu tergantung kita ya. Jadi itu ada ilmunya Mbak Nuning, mhm. dan kita yang menentukan, kita mau jadi apa, kita mau nerima apa, gitu. Media sosial itu sangat mempengaruhi hidup kita soalnya sekarang. Iya iya. Kalau peregangan kira-kira perlu dilakukan juga nggak, Dok? Maksudnya dianjurkan orang yang cuman di rumah doang tapi sambil ini dan itu perlu melakukan biar nyaman di badan gitu? Ya perlu kan, senam, kemudian stretching ya, peregangan.
Bukan cuman pagi Olahraga. doang gitu, Dok? Maksudnya di Ya, antara jam kerja gitu? iya. Pergi misalnya udah jenuh di rumah, ya keluar rumah bentar. Dengan pakai masker, jalan sebentar. Naik Mhm. sepeda, kan lagi zamannya naik sepeda sekarang. Iya. Agak bergerombol, enggak apa-apa. Jadi itu cari sesuatu yang bikin kita happy. Intinya happy, Mbak Nunung. Mhm. Saya pernah dengar ketika kita Happy terlalu happy sebelum happy sebelum wabah dan happy saat wabah itu penting. dan happy sesudah wabah itu pasti ya. Enggak, saya pernah Ya, insya dengar Allah. kalau kita terlalu lama menatap, gadget atau komputer itu, sementara kita kerja di rumah kan itu yang kita lakukan. Itu bagaimana cara menanggulanginya biar enggak nanti terganggu gitu pandangan kita, Dok? Ya, hanya 15 menit sekali kita hentikan dulu. Karena kan monitor itu dari handphone, dari komputer itu ada blue light ya. Heeh. Itu tuh enggak baik untuk kesehatan mata kita. Jadi harus ada jeda sejenak, istirahat, melihat keluar, melihat yang jauh ya. Kalau perlu kita dari rumah kita keluar ke halaman, lihat tanaman-tanaman hijau. Oh, jadi pandangan mata harus dialihkan ya? Ya, Dan itu melihat berapa menit sekali tadi? ya setelah 15-20 menit kita istirahat dulu. Ah Ya. hah. Jadi hal-hal demikian akan membuat mata kita lebih bisa beristirahat dan jauh dari kerusakan. Kalau menurut dokter, lokasi atau tempat kita melakukan kegiatan aktivitas work from home ini perlu disiapin sendiri nggak? Karena kan kalau kita di kamar, di bukan tempat memang untuk bekerja atau di depan, di ruang tamu, di sofa gitu rasanya, eee, perasaan untuk bekerjanya juga kan nggak full gitu. Kira-kira perlu nggak? Idealnya perlu, Mbak Nuning, karena privasi, kemudian kemampuan kita untuk berinteraksi misalnya dengan tugas-tugas kantor ya, Mhm. dokumen itu penting ya, tempat khusus. Jadi di Tapi ada tetapinya. ah Kita hah, kan lihat juga kondisi sosial ekonomi individu tersebut. iya. Kalau misalnya emang rumahnya sempit sekali, hanya ada satu kamar, bahkan ada rumah yang nggak ada kamarnya, anaknya 3, suami istri di rumah. Jadi gimana cara bikin suasana working office gitu? Nggak bisa juga kan? Mhm. Iya iya. Jadi memang harus cerdas ya untuk menyikapi hal-hal yang hil-hil tadi itu. Iya. Kalau misalnya kita sudah terlanjur mengalami, parno tadi itu ya, gara-gara berita yang banyak atau gara-gara macem-macem deh. Kira-kira untuk pemulihannya sebelum kita pergi ke ahlinya, apa yang harus kita lakukan, Dok? Karena banyak di antara teman-teman yang sudah, rasanya nggak jelas tapi gimana ya gitu. Ya, hindari paparan dengan berita-berita yang menakutkan tadi itu. Yang saya katakan tadi, yang Mhm, WHO ini kan Badan Kesehatan Dunia yang menganjurkan, bukan saya. Ya. Jadi anjuran dari WHO itu kalau Anda overwhelming, demikian ketakutannya, cemas karena pemberitaan mengenai COVID-19, mhm. hanya 2 kali sehari aja untuk membuka media informasi. Kita yang putuskan ya, Ya, 2 kita kali putuskan. sehari, sekali buka 10 menit gitu. Ya misalkan pagi ya, kemudian sore ya nonton TV atau dengerin radio tentang berita. Yang seperlunya aja. Mhm, Jadi misalnya ada WhatsApp group ya yang isinya sangat menakutkan, gambar-gambar yang menakutkan tuh dihindari. iya. Itu sih. Kelihatannya, kedengarannya gampang, tapi bagi sementara orang yang sudah merasa dirumahkan, banyak yang seperti dokter Adi tadi sampaikan memang agak berat-berat gimana gitu ya, Dok, ya. Kemudian terkait dengan banyak waktu di rumah, banyak ngemil, banyak yang bilang jadi tambah gemuk deh, Dok. "What should we do?" Katanya. Gimana, Dok? Mau nggak mau orang makanan tersedia sih jadi gemuk deh. Ya kalau kita memang berpikir mengenai hal-hal yang terkait dengan eh, kita itu di rumah, aktivitasnya sedikit, geraknya sedikit, makanan banyak gitu. Ya, akhirnya jadi bertambah berat badan. Harus olahraga, ya. Itu aja Tetap nggak ya, ada jalan imbangi lain. dengan olahraga. Mhm. Kalau tambahan nutrisinya lebih dari yang biasa, berarti olahraganya juga ditambah.
Iya, Biar betul. nggak tambah gemuk. Terus kalau pola pikir nih Dok, biasanya di antara kita ini, dengan perubahan cara bekerja dan segala macam ini kan pola pikirnya juga harus diubah. Nggak bisa kayak dulu waktu kita ninggalin rumah jam sekian, pulang jam sekian, di kantor ketemunya sekian, sementara sekarang di rumah kita ketemu dengan orang-orang yang juga, eee, memerlukan kita, sementara pekerjaan yang harus kita selesaikan juga nggak sedikit. Itu pola pikirnya gimana, Dok, kira-kira yang lebih tepat biar kita nggak tambah stres tadi itu? Gimana tadi ya intinya apa? Pola pikirnya, karena kan beda nih sudut pandang kita ketika kita kerja di rumah sama di kantor. Kalau di rumah banyak anak-anak yang juga kebutuhannya perlu kita layani, sementara kerjaan di kantor juga banyak. Apa kita perlu bikin peraturan, Dok? Jam sekian sama jam sekian mama nggak bisa diganggu gitu. Oh ya, kita harus ada jadwal yang, tight, yang ketat ya. Mhm. Karena misalnya ada pengaturan untuk bagaimana membimbing anak-anak. Ada anak-anak SD, SMP yang butuh bantuan orang tua ketika, pembelajaran jarak jauh kan ada, ya harus ada pendampingannya. Ada masanya kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor, ada masanya kita harus istirahat dan happy-happy. Jadi harus diatur itu, betul. Jadi Saya bikin ya setuju. aturan waktunya Ya, ya? aturan waktunya ini jam sekian, misalnya gadgetnya atau komputernya hanya satu di satu keluarga, ya kita harus berbagi gitu. Ada beberapa kasus kan demikian, jadi Mhm. harus ganti-gantian, si kakak dulu, si adik dulu, kemudian bapaknya, baru Wah. ibunya. Kalau dokter tadi bilang terkait dengan kondisi sekarang, mari kita berbagi, mari kita ulurkan tangan, boleh juga tuh kalau kita mau bantu keluarga kita atau tetangga kita yang kekurangan. 7 orang gadget cuma 2 atau cuma satu gitu. Iya, betul, setuju saya bahwa memang kita harus banyak sedekah kan, kalau Mhm, pintu rezeki terbuka karena kita banyak sedekah kan. Justru iya zaman sekarang ini karena kita zaman susah, dan ada yang lebih susah dari kita. Nah, itu yang harus jadi, pertimbangan kita untuk makin banyak sedekah. iya. Jadi, ikhwan akhwat kalau memang punya kelebihan kita lihat, siapa tahu memang ada yang betul-betul perlu dibantu. Mungkin nggak yang canggih dan baru juga boleh ya, Dok, ya? Heeh. Ya. Begitu banyak yang membuat pandemi ini, sesuatu bagi kita semua, bahkan bisa dibilang efeknya rumit banget dan seperti yang Dokter Adi bilang, banyak yang harus kita lakukan. Berbagi itu penting, peduli pada kebutuhan orang lain dan juga, kesegaran orang lain juga penting, karena nakes itu juga luar biasa capeknya. Sementara kalau kita tadi mendengar ada berapa persen yang mengalami gangguan karena kondisi ini, itu sungguh sangat perlu, perhatian yang karena ini semua memprihatinkan. Dok, tampaknya boleh kita rangkum bahasan pada siang hari ini, Dok? Ya, jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini, kita ini bahas mengenai gangguan jiwa pada saat pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa COVID ini multidimensi dampaknya, fisik maupun mental maupun sosial ekonomi. Jadi, yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita mengenali gejala-gejala apabila kita itu ada gangguan jiwa, ya, depresi, cemas, stres, burnout, dan apabila itu terjadi segeralah kenali, kemudian coba atasi, dan setelah itu datang kepada profesional, dalam hal ini dokter maupun psikiater. Mhm. Insya Allah ini akan bisa kita atasi ya, karena harus punya keyakinan Allah tidak memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ini sesuai dengan kemampuan kita. Tetap Allah tidak akan berikan lebih dari yang kita mampu untuk mengatasinya. Selalu berpikir positif, insya Allah akan ada
titik terang di ujung terowongan ya, kita akan melewati ini meskipun kata WHO, Badan Kesehatan Dunia, mungkin dalam 2-3 tahun ke depan kita akan tetap seperti ini suasananya, jadi harus bersiap-siap. Ini bukan sprint atau lari jarak pendek, tapi ini adalah maraton. Wow. Lari jangka panjang, kemudian kita harus siap fisik, mental, sosial, spiritual. Banyak ibadah ya, ngaji, Quran, kemudian sholat sunat. Karena itu hanya itu yang bisa menolong kita, Mbak Nuning. Ya, kalau di ujung jalan sana akan ada titik terang, meskipun perjalanannya bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, insya Allah ya Dok ya, kita semua dikaruniai bekal untuk bisa bertahan dengan baik di pandemik ini. Insya Allah. Oke Dok, kalau nggak ada yang mau ditambahin, terima kasih sekali untuk kebersamaan kita di siang hari ini, dan ikhwan akhwat, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Adi akan membuat kita tahu jangan mau dikendalikan oleh perasaan kita sendiri, stres dan ketakutan kita akan sesuatu yang tidak yakin. Jadi baik-baik jaga telinga dan mata untuk hanya mengakses hal-hal yang positif saja. Dok, sekali lagi terima kasih banyak, dan ikhwan akhwat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.